Shalom sahabat firman. Saat ini saya berada di satu daerah yang sangat mengagumkan sekali, di lembah Harmagedon, dan di tempat ini juga di dekat sini Yesus pernah akan dilemparkan, dimasukkan ke dalam jurang yang sangat dalam ini karena dia ditolak oleh orang-orang Nazaret. Peristiwa itu tercatat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 29. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 4 ayat 16, Yesus pada saat itu berada di Nazaret, berada di dalam bait Allah. Dia membaca kitab Yesaya 61 ayat 1. Dan dikatakan bahwa hari ini genaplah apa yang dikatakan oleh kitab para nabi, bahwa dia akan datang untuk membawa pembebasan bagi orang-orang yang terikat, akan membawa pemulihan. Dan Yesus berkata, genaplah apa yang disampaikan oleh kitab nabi ini. Tetapi sahabat firman, orang-orang Nazaret tidak bisa menerima Tuhan Yesus Kristus begitu saja. Apalagi ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa keselamatan, kehidupan yang kekal bukan hanya bagi orang Yahudi. Seperti kemudian Yesus juga berbicara bagaimana Elia ditolong oleh seorang janda Sarfat atas ketentuan Allah. Dan di Syria hanya ada satu orang yang diselamatkan oleh Allah, disembuhkan dari sakit kusta. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia adalah panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Ketika orang Yahudi mendengar hal itu, mereka menjadi sangat marah dan mereka akan membuang Yesus. Di tempat inilah Yesus pernah akan dibuang. Sahabat firman, apakah ketika Yesus yang kita sembah tidak sesuai dengan keinginan dan pengharapan kita, kita pun akan menolak Yesus? Apakah ketika doa-doa kita tidak mendapatkan jawaban? Apakah ketika keinginan kita tidak sesuai dan Tuhan tidak juga mendengar doa kita? Apakah kita tetap mau setia kepada Tuhan? Atau kita juga akan menyingkirkan Yesus dari dalam hidup kita? Dia adalah Tuhan. Dia punya hak. Dia punya otoritas untuk melakukan apa saja. Seandainya Dia tidak menjawab satupun doa kita, tapi hanya menyediakan kehidupan kekal, kita sudah sangat berhutang bagi Dia. Mari hari ini, biarlah kita boleh berkata, Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Apapun yang Engkau rindukan dalam hidup kita semua, terjadilah. Jika Tuhan sungguh-sungguh berkehendak membawa kebaikan dalam kehidupan keluarga kita, keberhasilan dalam pekerjaan kita, kesembuhan, kesehatan, biarlah kita berkata, Tuhan terima kasih. Semua itu adalah bonus berkat yang Tuhan berikan. Tapi ada satu hal yang tetap aku pegang teguh. Yesus Kristus tetap menjadi Tuhan Juru Selamat. Apapun yang terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dari Harmagedon. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragu.